Tewas dibunuh Ukraina, Jenderal Perang Negeri Islam muncul hidup-hidup. Hurrah! Di tengah situasi yang terdesak oleh gempuran militer Rusia dalam operasi khusus militer Ukraina ternyata semakin getol memproduksi informasi bohong. Kali ini, korban informasi bohong militer Ukraina bukan sembarang orang, tapi salah satu panglima perang asal negeri Islam Chechnya, Mayor Jenderal Sarif Delimkhanov. Maijen Sarif Delimkhanov ramai dikabarkan tewas oleh media Ukraina dalam pertempuran sengit melawan militer Ukraina. Namun ternyata beberapa saat setelah berita kematian itu beredar, sang jenderal berjanggut tebal itu muncul dalam sebuah rekaman video singkat. Dalam video itu, Maijen Sarif Delimkhanov terlihat sehat-sehat saja, tetap hidup tanpa ada luka sedikit pun. Di rekaman video itu, Maijen Sarif Delimkhanov tersenyum sambil menyapa dia bersama dengan Komandan Omon Ahmad Grozny dari RFFF SVNG Ansor Bisaev. Selain rekaman video, pihak Chechnya melalui Menteri Kebijakan Nasional, Hubungan Luar Negeri, Pers dan Informasi Ahmed Dudayev juga membantah informasi kematian Maijen Sarif Delimkhanov. Informasi palsu sekali lagi telah beredar secara online. Kali ini tentang kematian Kepala Garda Nasional untuk Republik Chechnya, saudara kita yang terkasih Sarif Delimkhanov. Seperti yang Anda lihat, dia dalam kondisi yang sehat dan sempurna dan dalam suasana hati yang terbaik. Allahu Akbar, kata Ahmed Dudayev dilansir Viva Militer dari akun media sosialnya. Informasi palsu tentang kematian dari pasukan Chechnya bukan kali ini saja disiarkan militer Ukraina. Sebelumnya, Ahmad Kazif Kadyrov Magomed Tusaev, Komandan Resimen Bermotor Khusus ke-141 dari Garda Nasional Federasi Rusia juga dikabarkan meregang nyawa dalam pertempuran. Rusia culik wali kota Ukraina, Zelensky minta tolong Macron. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melaporkan pasukan Rusia menculik wali kota Melitopol, Ivan Fedorov. Ia meminta bantuan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mendesak pembebasan wali kota itu. Permintaan kami jelas, dia harus dibebaskan segera. Saya menelpon Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saya juga bicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, ujar Zelensky dalam video yang dirilis. Ia kemudian berkata, saya akan bicara dengan orang-orang yang penting demi pembebasan rakyat kami. Kami berharap pemimpin dunia menunjukkan bagaimana mereka bisa membawa pengaruh dalam situasi ini. Sebagaimana dilansir AFP, Zelensky menjelaskan bahwa Fedorov diculik pada hari Jumat 11 Maret oleh tentara Rusia yang kini memang sudah menguasai kota tersebut. Menurut Zelensky, Fedorov ditangkap karena tidak kooperatif dengan pihak musuh Rusia. Berdasarkan keterangan parlemen Ukraina, Fedorov ditahan ketika sedang berada di pusat penanganan krisis kota Melitopol. Saat ditangkap, Fedorov tengah mengurus masalah suplai di fasilitas tersebut. Sehari setelah penangkapan tersebut, sekitar 2.000 warga Ukraina turun ke jalan menolak invasi Rusia dan mendesak wali kota mereka segera dibebaskan. Apa kalian mendengar Moskow? Jika 2.000 orang berdemonstrasi di Melitopol menentang okupasi, ada berapa yang menentang perang di Moskow? Kata Zelensky. Sejak Presiden Vladimir Putin memulai invasi ke Ukraina pada 24 Februari lalu, gelombang aksi protes memang langsung menerjang jalanan Moskow. Pemerintah pun langsung membendung gelombang protes itu dengan melakukan penangkapan besar-besaran. Hingga kini, setidaknya 12.000 warga dibekuk karena ikut serta dalam aksi demonstrasi tersebut. Tak tahu diri, utusan Ukraina mendesak Israel jatuhkan sanksi kepada Rusia. Negara Zionis itu ciut dan tak mau main api, akui takut pada Putin.
Duta Besar Ukraina untuk Israel meminta negara itu agar menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina. Kepada wartawan, Yevgen Kornichuk mengatakan adalah kewajiban moral perusahaan-perusahaan Israel untuk menangguhkan bisnis di Rusia seperti telah dilakukan banyak perusahaan barat lainnya. Kornichuk juga mengindikasikan bahwa upaya Israel menengahi Kiev dan Moskow tampaknya mandek saja. Dia mengatakan tidak jelas di mana posisi mediasi itu dan bahwa dia tidak mengetahui tugas segera yang diambil oleh Israel mengenai masalah tersebut. Kelihatannya Israel hanya diam saja, ciut. Israel adalah satu-satunya negara yang memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Ukraina. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett telah berulang kali menyatakan dukungan bagi rakyat Ukraina. Dan Israel telah mengirim bantuan kemanusiaan ke negara itu, tetapi dia tidak mengutuk Rusia dan serangannya. Maka dari itu Rusia tidak memasukkan Israel pada daftar negara yang dimusuhinya karena status Rusia ataupun status Israel masih mengambang, seperti takut akan untuk mendukung Ukraina. Jalan tengah itu membantu membuka jalan bagi Bennett untuk melakukan perjalanan untuk bertemu Presiden Vladimir Putin dan mencoba menengahi kedua pihak, namun itu tidak akan pernah terjadi. Seperti diketahui sebelumnya, Israel hanya mengirimkan bantuan helm ke Ukraina, bukan seperti yang diharapkan Zelensky, yaitu berupa Iron Dome atau peralatan tempur lainnya.